Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Andi. Kenapa? Oke, kali ini aku mau ngasih tutorial seputar Adobe Premiere ya. Tutorial ini aku khususkan buat teman-teman yang suka edit video di Adobe Premiere tapi nge-lag gitu ya, nge-lag terutama pas kita lagi preview tuh, pas kita lagi ngedit tuh. Nah, kita kan sesekali sambil preview ya, preview videonya gitu kan. Nah, gimana caranya biar nggak nge-lag gitu, terutama teman-teman yang punya komputer kentang gitu ya, atau komputer yang nggak terlalu kencang, nggak terlalu high end gitu ya, termasuk aku sendiri nih. Jadi walaupun aku pakai iMac, tapi iMac lama nih, Apple iMac lama yang late 2013. Jadi solusinya gimana nih? Jadi pas kita preview tapi jangan nge-lag gitu ya. Nah, kita gunakan yang namanya proxy. Nah, kita langsung aja ke layar monitor ya. Oke, di sini aku punya beberapa file yang aku rekam dari kamera GoPro ya, dari kamera GoPro dengan settingan itu resolusinya 2K atau 2K ya. Bitrate-nya high, FPS-nya itu 60 ya. FPS-nya 60. Ya, kalau nggak salah 60 ya. Nah, ini kalau kita preview, ini misalkan kita tarik ke sini ya, kita masukkan ke project setting, ini tuh berat banget tuh, sampai kursornya aja sampai nge-lag gitu ya. Ya maklum lah ya, nama juga iMac lama ya, teman-teman juga pasti ngalamin ya. Jadi ini kalau kita nge-lag banget. Nah, ini kalau kita preview, ini kadang-kadang suka nge-lag, jadi kadang-kadang lancar, kadang-kadang nge-lag gitu ya. Apalagi kalau si garis kuning ini, garis kuning di timeline ini itu menunjukkan warna merah, itu sama sekali udah susah mau di play-nya juga gitu kan. Nah, gimana caranya nih biar nge-play-nya lancar? Coba contoh bentar ya. Dia masih sedat-sedat ya. Nah, cara pertama ini ya, ini aku kasih tahu cara pertama. Di file footage kalian yang di project ini ya, klik kanan. Tapi sebelumnya gua lagi sebelumnya aku mau ngingetin teman-teman harus nginstal juga yang namanya Media Encoder ya, atau Adobe Media Encoder. Ini wajib keinstall ini ya, sekali lagi ini wajib keinstall. Kalau udah, buka aja dulu, nanti boleh di minimize. Nah, balik lagi ke yang tadi, jadi file footage-nya kalian itu klik kanan, kemudian pilih di sini yang namanya mana, proxy ya. Nah, ini proxy, kemudian create proxies ya, create proxies. Oke. Nah, di sini aku pakai H264 aja, kemudian presetnya aku pakai yang low ya, yang paling rendah aja lah ya, biar enak nge-play previewnya. Nah, udah. Destinationnya ini kalian mau simpen di mana si file proxy ini? Di sini aku simpen di drive D ya. Jadi masih satu folder sama file footage aku, tapi di sebelahnya aku bikin, nah ini aku bikin folder lagi ya, yang namanya ini proxy render. Ya terserah lah ya teman-teman mau kasih nama apa. Aku nyimpennya di sini. Nah, kalau udah oke. Creating proxy jobs, dia langsung masuk ke media encoder nantinya otomatis. Nah, dia bakalan ngerender
Nah, file yang dirender ini adalah file proxy ya, dengan kualitas rendah. Yang penting bisa kita preview di Adobe Premiere sambil kita ngedit gitu kan, yang penting gitu. Tapi walaupun ini kita ngerender proxy dengan kualitas rendah, di saat kita selesai ngedit nih, nah ini udah beres ya, ini ya, udah beres. Kita balik lagi ke Premiere. Jadi walaupun kita barusan itu merender file footage ke proxy ya, kita jadikan proxy dalam kualitas low, dalam kualitas rendah, itu nggak akan berpengaruh terhadap hasil render kita nanti atau finishingnya. Karena pas kita misalkan kita udah beres ngedit nih ya, kita udah beres, udah fix nih, udah cakep videonya ya, tetap hasil rendernya nanti itu diambil dari file footage yang aslinya gitu. bukan dari proxy ya, karena proxy ini hanya digunakan untuk previewnya aja di saat kita ngedit gitu. Jadi nggak akan berpengaruh ke hasil render finishingnya nanti gitu ya. Itu penjelasannya ya, udah paham ya. Nah ini jadi kalau kita play sekarang ini ringan, ini masih belum ya, lupa aku. Nah di sini teman-teman, di tampilan preview video ini teman-teman lihat tanda plus, itu button editor ya. Ketika tanda plus teman-teman klik, di sini ada toggle proxies ya, atau tombol proxies. Nah teman-teman bisa drag ke sini. Nah ini karena punya aku udah ada ya, ini drag aja ke sini. Kalau udah oke, nah ini diaktifkan ya. Ini memang agak sedikit beda ya ininya, apa, entah itu resolusinya, tapi nggak akan ini ya, jangan dihiraukan, itu cuma preview doang. Nah kalau udah toggle proxiesnya ini diaktifkan ya sampai warna biru gini. Nanti kalau udah aktif teman-teman bisa play, hasilnya ringan. Cara pertama. Nah itu cara pertama ya. Jadi sekarang kita udah tenang nih, jadi kita sambil ngedit, sambil masukin efek atau caption atau apa gitu, udah sambil preview itu udah nggak akan nge-lag lagi gitu ya. Nah ini kalau filenya satu, nah gimana kalau filenya banyak, masa harus klik kanan satu, masukin lagi file footage 2, klik kanan lagi, masukin lagi file footage 3, klik kanan lagi, repot ya. Nah kita pengen membuat proxy secara massal. Jadi misalkan kita punya file footage 10, 50, 100 gitu ya, kalau diklik kanan satu-satu capek ya. Nah, ada caranya, yaitu cara kedua ya. Ini kalau mau bikin file proxy secara massal. Caranya adalah, nah di sini teman-teman buka file di Adobe Premiere ya. Kemudian project setting, kemudian ingest setting ya, ingest setting kalian klik. Nah di sini aktifkan ingestnya. Kemudian pilih create proxies ya, jangan salah ya, pilih create proxies. Kemudian ini resolusinya teman-teman pilih aja. Kalau di sini aku biasanya pakai yang low aja lah, H264 low, biar ringan banget gitu ya. Kemudian proxies destinationnya teman-teman tentuin gitu ya, mau save as project itu jadi nanti file proxy-nya itu bakalan disimpan di tempat project ini dibuat gitu ya, entah itu di folder mana, drive mana gitu kan. Atau choose location itu jadi kita mau nentuin sendiri nih, ini file proxy mau disimpan di mana gitu ya. Di sini aku pilih choose location, filenya itu ada di tempat ini ya. Jadi di sebelahnya file footage-nya aku bikin folder lagi namanya proxy render ya, terserah teman-teman mau bikin kayak gimana ya. Kalau udah oke. Nah kalau udah oke gini, udah, tiap kali teman-teman memasukkan file footage ke Adobe Premiere, dia akan otomatis merender menjadi proxy dan akan disimpan di folder proxy yang tadi.
mana ya tadi. Nah, akan otomatis tersimpan di sini. Ini yang tadi ya, baru satu. Nah, di sini aku punya 2 file lagi nih. Nah, ini ya kita masukkan ya. Kita lihat ya. Kita masukkan ke sini. Nah, kita buka di media encoder. Nah, dia otomatis ngerender sendiri ya. Dia otomatis rendering sendiri. Dan nanti akan otomatis juga tersimpan di folder yang tadi kita pilih ya. Nah, tuh kan udah masuk ke sini ya. Oke, satu lagi. Kita tunggu dulu ya. Oke, selesai. Ini kita minimize dulu. Nah, coba ini kita masukkan ke sini, ke timeline. Oke, seperti itu. Nah, kita coba ya, apakah ringan? Nah, seperti itu ya. Jadi udah enteng banget ya. Udah ringan banget. Nah, itu gunanya proxy seperti itu. Nah, ini bisa diterapkan di misalkan teman-teman punya file footage 4K atau bahkan 5K ya, 5.3K ala GoPro gitu, yang dari GoPro. Atau mungkin 8K, mungkin ada yang punya kamera 8K tapi pengen ngedit di komputer kentang, ya bisa juga dipakai seperti itu. Oke, seperti itu caranya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga subscribe channel gua biar gua semangat terus bikin kontennya, dan like, comment, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.